setia menopangku. Mari berseru, katakan berseru, berharap dalam Yesus. Kami angkat tangan kami kepadamu, katakan ya Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Mari kita lewat sama-sama. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari angkat tangan, katakan berseru, berharap dalam Yesus. Oh ajaib, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selama. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Oh, tak akan goyang selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami ada di sini. Anugerah-Mu sepekan ini kami melewati. Sungguh kami mengalami terobosan lewat kami membangun, menyesuaikan diri kami kepada tujuan Tuhan lewat motivasi hidup, disiplin yang kami lakukan, manajemen waktu yang ada. Bahkan hari-hari ini kami sedang melatih diri kami dan tujuan-tujuan yang jelas. Terima kasih banyak di hari terakhir di tuntunan bulan ini. Biar kami boleh semakin on fire, semakin sungguh-sungguh, dan melihat ini menjadi satu peluang untuk kami bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, tuntunan-Mu Bapa. Pagi ini, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Urapi setiap kami mendengar firman-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk kami mengerti, melakukan segala tuntunan ini. Terima kasih banyak. Kami sambut tuntunan ini hari dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cerita menyambut tuntunan hari katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Puji Tuhan ya, kita ada di hari terakhir, maksudnya di pekan terakhir di dalam pekan ini untuk tuntunan sepekan. Sebelum saya sampaikan, jadi saya berikan pengumuman dulu. Jadi besok Senin kita akan mulai Rumah Doa Pagi seperti yang luar biasanya ya, Senin sampai Sabtu. Dan semua hamba Tuhan yang melayani pasti on fire, haleluya. Nah saudara, di dalam 6 hari ini
saya memperhatikan ada beberapa orang bisa sharing, yes itu sangat mudah didengar, sering didengar, tapi memang banyak yang kita nggak mau coba mulai melakukannya. Dari yang bukan hanya bulan ini, bulan lalu pun begitu. Jadi tujuan sepekan ini adalah sebuah latihan dasar setiap orang untuk mulai menapaki landasan kita untuk beyond your limit. Tetapi dari semuanya itu, mari bungkus dengan satu perkara yang paling mudah diomong tapi sulit untuk diperjuangkan. Kadang-kadang sulit ya, tapi bagi yang sungguh-sungguh akan tetap berhasil. Yaitu kata bertekun. Katakan apa? Bertekun. Nah, motivasi, terus disiplin, terus manajemen waktu, terus kita kemarin membicarakan hal penting, bagaimana kita menghargai diri kita. Yang paling dari semuanya itu baik bulan lalu dan bulan ini adalah bertekun. Arti kata bertekun adalah tidak berubah, tidak bergeser, kekuatannya sama, intensitasnya tetap sama, sungguh-sungguhnya tetap sama, itu bertekun. Jadi kalau masih begini-begini belum bertekun namanya. Kalau masih naik turun itu belum bertekun. Tapi pastikan dirimu bertekun. Bagaimana untuk kita bertekun? Nah, tentunya ini langsung aja pada poin ini. Tapi saya ingin mereview dulu ya. Saya ingin coba kalau boleh saya jawab aja dalam hati saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara sudah capai dari hal yang kita pelajari di, anggaplah 5 hari kemarin. Supaya kita dapat tahu nih, apakah tuntunan sepekan bulan ini benar-benar bisa diimplementasikan nggak? Sebab bagi yang bisa, tentunya dapat membuat kita menjadi orang yang dapat lebih bergairah, semangat. Yang kedua, dia dapat melewati keterbatasannya. Yes, maksudnya apa? Dulu gampang nyerah, sekarang nggak lagi. Dulu gampang marah, sekarang nggak lagi. Itu minimal udah berubah di situ. Nah, di pagi ini saya secara khusus mengucap terima kasih buat semua yang tetap setia. Waktu kamu dan saya mengikuti ini setiap Senin sampai Sabtu ini bertekun nih. Ikuti terus, itu bertekun. Salah satunya ya. Jadi bertekun itu ternyata sudah dilakukan ya. Tetapi ada kalanya bertekun jadi rusak atau kurang mantap pada saat ada yang ganggu. Misalnya pikiran kita sebenarnya ganggu. Yang ganggu itu bukan orang lain, jangan salah ya. Ini dia nih yang bikin saya jadi nggak bertekun. Enggak. Sebenarnya sendiri aja yang masalah. Orang lain nggak masalah. Orang lain diizinkan Tuhan menjadi alat penguji. Ya itulah cara kita memberi arti ya. Nah pagi ini di dalam firman Tuhan bertekunlah dalam doa, mengucap syukur dan bertekun. Kata bertekun digunakan untuk hal permintaan. Bertekun digunakan digunakan untuk satu kata, yaitu satu tujuan. Bertekun untuk mencapai satu tujuan. Nah ternyata saudara, baik kita pembelajar ya, maupun guru yang mengajar, kita semua terikat pada satu janji, yaitu untuk bertekun. Di dalamnya ada kata setia dan satu kata lagi adalah sungguh-sungguh. Artinya gini, kamu dikatakan bertekun cuman setia doang, nggak sungguh-sungguh, sebenarnya belum bertekun. Kamu sungguh-sungguh cuman kadang bolong, nggak masuk, nggak masuk, ya bukan bertekun. Jadi dua hal ini paketan, nggak boleh nggak. Mesti setia terus menerus, maksudnya nggak berhenti, tapi intensitasnya nggak berubah. Paling nggak situ sederhananya lah. Nah dari semua yang kita belajar bersama kemarin, akhirnya saya merasakan, saya pribadi ini kadang tergoda untuk memberi waktu kepada diri saya, satu selingan gitu ya. Tapi hati-hati, di sini ada jeramnya, ada jeram itu ada hambatannya, ada tantangannya nih. Kemarin kan kita membahas tentang kapan lagi kamu bisa memberi penghargaan buat dirimu yang sudah berusaha mencapai target, walaupun memang belum, tapi bolehlah kasih apresiasi. Kita bolehlah memberikan reward pada diri kita. Sekali-sekali kan makan enak juga boleh. Misalnya, oh ya kamu udah berhasil dalam 1 minggu ini, berhasil untuk melewatin tantangan untuk menahan diri. Ya minggu ini khusus pulang habis ibadah, ya makan sedikit banyak yang enak, yang agak ini ya gak apa-apa lah. Tapi ingat, hati-hati dengan jebakan-jebakan berikutnya. Besok kata, ya dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah kita benar-benar bisa jaga dulu nih, supaya kita nggak kejebak untuk ikut arus hari. Nah
bagian kata bertekun ini gampang sekali saya bicarakan ya. Bertekun, setia dan sungguh-sungguh seperti tadi saya katakan mudah. Tapi ternyata orang yang setia, yang katanya Tuhan tuh ditemukan atau sabarlah hambaku yang setia. Betapa berbahagianya orang yang setia. Tentu saya mau ngajak saudara, kata ini bukan hanya sekedar kata yang bisa diimplementasi dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk praktek. Misalnya gini, kita nih janji sama bos kita bekerja di satu perusahaan untuk mengerjakannya. Bos yakin saya kerjakan sungguh-sungguh, setia. Tapi perjalanan waktu kita nih teruji nggak ya setia kita? Tiba-tiba ada peluang nih, bisa ikut hal-hal lain lah di luar perusahaan. Nah ini saya katakan, kalau memang sudah terjadi sebuah kesepakatan yang mengikat, saya harus berkata, ya harusnya nggak boleh keluar dari koridor itu. Kecuali kamu ada kan namanya self-employer, pekerjaan tapi pekerja itu bekerja untuk diri sendiri, walaupun memang bekerja di perusahaan, tetapi dia secara profesional, tapi dia tidak terikat secara penuh. Misalnya contoh konsultan, ya dia memang diundang bekerja di situ menurut keahliannya, tapi di luar waktu yang dia tetapkan untuk datang ke perusahaan, dia bisa bebas mengerjakan apapun. Kata setia itu berjanji melakukan sesuai dengan kesepakatan, terus menerus sampai waktunya selesai, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu namanya setia. Oke ya. Jadi kalau memang bersifat pekerjaan sudah mengikat, ya saudara, ya bukan saya mau ngomong dari tamu itu, enggak. Tapi memang itu jangan salah ya. Jangan berpikir, iya saya derita saya, enggak. Itu adalah Allah Tuhan menguji engkau setia atau menang dalam perkara kecilmu. Selain uang, tapi kesetiaan adalah alat penguji kita. Yaitu apa? Pada saat kau dipercayakan oleh pimpinan perusahaanmu, atau atasanmu, atau pemimpin rohanimu, ayo jangan berubah. Baru melayani setahun udah gayanya udah kayak hamba Tuhan besar misalnya. Enggak, saya nggak nyindir ya. Tapi benar-benar saya harus ingetin, jangan. Orang setia itu akan tetap sama seperti dulu rendah hatinya, sama seperti dulu murah hatinya, nggak berubah. Itu setia. Memang kadang orang bisa memberi legitimasi tambahan pada saat kita tetap setia, tapi dengan model dengan performa yang baru gitu. Wah, dia udah lain, itu urusan dia. Yang penting kamu benar-benar pastikan kamu tetap berdiri dan berjalan menurut ukuran yang sudah pernah kita jalani dari dulu, nggak berubah. Nah, itu yang tahu diri kita sendiri sih. Tetapi tentu kalau terlalu parah, orang lain juga tahu bahwa kita udah berubah setia. Nah, saya ingin contohkan lagi dalam sebuah pekerjaan atau perusahaan atau pelayanan ya. Kadang kita setia plus. Nah, setia tapi atau setia plus gitu ya. Kita bisa mengatakan, ngapain saya setia? Orang lain aja begitu. Bahkan kita mencontohkan kepada atasan kita misalnya. Ngapain saya ini hati-hati. Kesetiaan kita tidak berbanding atau bersaingan dengan orang lain, termasuk atasan kita. Tidak. Sekalipun atasanmu tidak setia, teman sejauh tidak setia, kamu dan saya harus tetap setia. Setuju dengan ini? Katakan amin. Oke, saya rasa paham lah ya. Saya doa, ini mentality namanya. Kita tahu kita nih, istilah kata, selalu diperhadapkan dengan pikiran-pikiran lain. Saya menghadapi sebuah keadaan yang saya survei ya kepada jemaat lokal. Jadi kalau baru masuk nih, gabung nih, dia disambut dengan hangat. Wah iya luar biasa ya kamu nih, kita dukung lo, kita support, ayo semangat. Nah saatnya dia nambah semangat, nambah dewasa, 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun ya. Nanti teman-temannya akan, karena kan masing-masing masing-masing punya callingnya. Kalau pertama kamu masuk kan kamu kan bayi rohani seolah-olah. Tapi saat kamu udah mulai mereka dewasa, mereka mulai bekerja lagi pada porsinya. Di bagian ini nih, seolah-olah mereka udah gak kayak dulu lagi. Padahal di bagian ini, kamu udah lagi bukan anak-anak yang kemarin baru lahir. Kamu bukan lagi harus menerima belas kasihan atau kemurahan orang lain. Tapi harusnya kamu waktu dewasa ini, kamu sudah menemukan callingmu. Yang kedua, kamu harus jadi berkat. Amin. Jadi ini, di fase ini kadang menjadi sambungan yang kadang bisa nggak nyambung ya.
Lalu mereka bilang, teman-teman awalnya baik ya, dekat, selalu support kami, saya gitu ya. Tiba-tiba sekarang udah pada enggak. Padahal bukan gitu. Yang lain memang punya calling. Kemarin dia sisihkan waktu untuk support kamu karena kamu masih baru. Tapi sekarang di gereja pemuridan ini, gereja misi ini, kamu nggak bisa harus bergantung pada orang lain, tapi harus bergantung kepada Tuhan sendiri. Dan ya, kamu sendiri harus menularkan itu kepada orang lain, mendukung yang lain, lalu membiarkan dia untuk berjalan dalam kedewasaannya. Saya berharap saudara menangkap ya. Ini merupakan satu catatan buat saya sebelum saya lupa. Ini salah satu racunnya ya dalam sebuah pertumbuhan rohani seseorang, dari seorang yang baru lahir baru di gereja ini, sampai suatu saat dia dilepas untuk mandiri dan amatin menemukan calling dan melakukannya. Bukan teman-teman gak perhatian, tapi karena kamu dianggap sudah dewasa. Yang nanti katakan amin. Dan sudah diajak berpikir bersama. Kalau kemarin mungkin kamu gak ada yang berpikir, taunya nerima, disayang. Sekarang yang mikir, ayo dong, jiwa-jiwa kayak gitu. Nah, yang kedua tentang sungguh-sungguh. Saya berharap saudara nangkep ya, yang setia tadi. Orang bertekun itu adalah orang yang selalu menjaga kesungguhannya, bertalian dengan motivasi hidup kemarin. Orang bertekun itu motivasinya seperti api yang gak pernah padam, api abadi katanya, yang gak pernah padam. Dan itu gak bisa lain, hanya karena ada Roh Kudus di dalamnya. Kesungguhan itu membuat kita gak berhitung. Nah, satu kali saya ditanya sama tim, Pak, Bapak segitu all out ya mengerjakan satu case ini, mungkin Bapak dapat bonus atau apa? Saya bilang, ada kala dapat, gak gede-gede amat. Ada kala juga enggak. Tapi kenapa tetap on fire? Karena saya satu, itu tugas saya. Kalau hari ini saya nggak kerjakan, saya harus kerjakan juga besok. Kalau besok belum, lusa tetap dituntut untuk selesai. Ngapain lama-lama? Nah, prinsip saya, kalau bisa cepat, ngapain lama-lama? Saya kerjakan aja. Nothing tulus. Buat apa? Karena saya sudah berjanji dalam sebuah kesepakatan. Next, kalau saya ada kesempatan, saya bicara tentang ini ya, kesepakatannya. Karena kesepakatan itu kekuatan dari kehidupan. Kesepakatan itu adalah kekuatan dari kehidupan. Wah, saya belajar banyak di situ. Nanti kita bicara. Nah, saya menemukan beberapa teman-teman di tim bicara. Tapi Pak, kita udah lelah loh Pak. Maksudnya ada apresiasi dari pimpinan atau saya katakan ya memang sebenarnya kalau ada bersyukur. Kalau nggak ada memang itu tugas kita. Kalau saya berpikir seperti itu. Simpelnya, apa yang saya lakukan, andai kata menurutmu andai kata menurutmu pemimpinmu tidak adil, tidak peduli, tidak ada empati, dengar. Sekalipun kalau kau pikir itu benar, dengar ini. Kalau kau dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, tetap tulus tadi, setia tadi ya, tulus tadi, maka Tuhan itu akan mencatat itu menjadi sebuah kebenaran. Dan kapan waktu, di momen berbeda, dengan orang berbeda, di situasi yang berbeda, Tuhan pasti akan menggantinya berkali lipat. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Yang percaya pasti akan mengalami hal yang saya ceritakan. Karena saya ngalami juga. Makanya kenapa tetap on fire. Saya bilang yang hidup ini kan hidup melayani. Orang tanya saya, kamu bekerja di mana? Kebetulan kata bekerja sudah saya hapus. Sebenarnya di pekerjaan itu saya melayani. Melayani siapa? Orang kamu melayani untuk uang. Sebenarnya uang hanya akibat. Uang hanya akibat. Sebenarnya saya melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan yang memberikan jalan berkat dan jalan hikmat. Kalau Tuhan nggak ngasih, pasti saya nggak ada di situ. Betul nggak? Kalau Tuhan nggak ngasih, kamu nggak akan ada di situ. Tapi justru karena Tuhan kasih jalan berkat, jalan hikmat, ayo jalanin. Amin ya. Jadi bukan uang itu akibat. Jangan kejar uang. Uang pasti ngikutin akibat. Kalau kerja sungguh-sungguh, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan jalan berkat dan jalan hikmat itu. Nah, saya mengingatkan berulang-ulang, respon menentukan hasil. Kalau respon bersungut-sungut, marah-marah, grundel aja, aduh, satu, kita makin cepat capek. Tapi yang kedua, bukan dapat berkat kelimpahan berikutnya, enggak dapat apa-apa. Dapat capeknya ya pasti.
Tapi kalau pagi ini saya ajak saudara berenung, saya ingin semua sepakat dengan ini. Kesungguhan adalah nature dari hidup orang percaya. Ulangi, kesungguhan adalah natur dari hidup orang percaya. Artinya orang percaya, orang Kristen, orang pengikut Yesus, murid Tuhan, itu pasti harus sungguh-sungguh, on fire. Kenapa begitu? Karena memang Tuhan sendiri on fire, sungguh-sungguh, niat benar. Gitu saudara. Kalau saya membaca Alkitab aja, ini kok Tuhan izinin sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di akal dilakukan Tuhan. Memang Tuhan maha kuasa ya. Tapi kan Tuhan bisa dong lakukan yang simple ya, gini doang bisa. Tuhan muter dulu, bikin ini. Ternyata ada maksud Tuhan untuk membuat umatnya dewasa. Jadi kata sungguh-sungguh itu nggak menghalalkan segala cara. Sungguh-sungguh itu berjalan menurut prosesnya. Ya, menurut prosesnya. Kita nih dituntut bersedia dalam sebuah proses. Berubah. Berubah itu, atau katakan perubahan lah. Perubahan itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Saya pernah catatkan beberapa catatan ini. Proses hidup dalam perubahan itu tidak dapat kita hindari. Contohlah usia dengan kekuatan kita pasti beranding sejalan tuh. Lalu penampilan, ya nggak bisa kita hindari walaupun kita punya alat atau suplemen kayak apa yang hebat, ya ujungnya tetap akan down juga. Karena apa? Karena memang menurut waktunya. Jadi kalau saya mau bicarakan tentang kalau kita nih berdiri di sini pengennya seperti strip gitu aja nggak berubah-berubah, nggak bisa. Memang Tuhan Yesus tidak berubah, hanya Tuhan Yesus tidak berubah. Kita mah akan dan pasti berubah. Nah, proses perubahan inilah kita siap nggak berubah juga secara kemampuan untuk bersyukur, tetap bertekun, gitu loh. Amin. Nah, pagi ini di dalam tuntunan ini, baik kita yang muda masih atau yang sudah lebih banyak usianya atau sudah tidak muda lagi, mari gunakan waktu yang terbatas ini untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Tentunya perubahan adalah sebuah proses kehidupan ini, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi dengan komitmen untuk bertekun bersama dalam setia dan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat Tuhan dimuliakan. Yang kedua, perkara besar yang lebih dari ini Tuhan akan percayakan. Boleh kita berdoa? Saya ajak saudara berdoa dan terimalah berkat ini, berkat di Sabat Raya ini. Berkat yang spesial, yang setiap Sabat Tuhan tidak pernah lupakan. Kita mau pulang ya. Bapa, aku bawa ke dalam tanganmu gerejamu yang akan beraktivitas di Sabat ini. Dan esok kami akan beribadah di hari Minggu, dan Senin kami akan memulai rumah doa pagi dengan secara on fire Tuhan, di tempat yang sama, di Zoom maupun live streaming. Tuhan berkati urapi. Biar anak-anakmu kami semua boleh hidup dalam bertekun. Sungguh-sungguh bertekun lewat setia dan sungguh-sungguh. Siap dalam proses perubahan yang pasti dan memang harus terjadi. Tuhan, aku minta Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kemampuan ilahi untuk kami terima. Dan kami miliki dan kami dapat lakukan segala yang menjadi tuntunanmu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan sekarang, anak-anak Tuhan, para murid Tuhan, angkatlah tangan kita dan responilah berkat di Sabat Raya ini. Sungguh-sungguh responi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima dengan bersuka cita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa di hari Minggu besok ibadah ya, di jam-jam yang ada. Dan jangan lupa Senin kita akan mengikuti rumah doa pagi seperti luar biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.